Pegulat profesional memiliki sejarah yang cukup menarik dalam merambah dunia film superhero dan serial TV. Sebagai beberapa contoh dari beberapa tahun terakhir, para penggemar telah melihat Batista sebagai Drax the Destroyer, The Rock sebagai Black Adam, dan John Cena sebagai Peacemaker. Macho Man Randy Savage pernah mengambil bagian dalam film hit tahun 2002, Spider-Man. Disutradarai oleh Sam Raimi, Macho Man bergabung dengan aktor papan atas seperti Tobey Maguire sebagai Spider-Man, Willem Dafoe sebagai The Green Goblin, dan J.K. Simmons sebagai J. Jonah Jameson. Dalam film tersebut, Sam Raimi menunjukkan pemahamannya tentang gulat profesional saat Randy Savage memerankan Bonesaw McGraw yang berhadapan dengan Spider-Man dalam pertandingan Steel Cage di film tersebut. Namun, cedera yang dideritanya di lokasi syuting menyebabkan karir Randy Savage itu berakhir dalam gulat profesional. Film-film Spider-Man telah berkembang menjadi salah satu film yang paling digemari, baik untuk penggemar buku komik atau bukan. Popularitas karakter Marvel ini selalu kuat, tetapi beberapa tahun terakhir telah menyaksikan banyak franchise berbeda muncul untuk karakter tersebut. Itu termasuk penggambaran karakter oleh Tom Holland di MCU dan film animasi Spider-Verse. Namun, film-film Sam Raimi tetap menjadi favorit banyak orang sejak awal tahun 2000-an. Dalam film pertama, penggambar gulat profesional bahkan dapat melihat Macho Man Randy Savage muncul sebagai Bonesaw McGraw. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe soalnya channel ini upload video tentang WWE setiap hari. Dalam film tersebut, penggemar menyaksikan kisah asal-usul bagaimana Peter Parker menjadi Spider-Man. Mulai dari saat ia digigit laba-laba hasil rekayasa genetik, hingga berhadapan dengan musuhnya The Green Goblin. Setelah kekuatannya berkembang, ia berkompetisi dalam sebuah ajang gulat yang disebut NYWL. Ia melakukan ini untuk memenangkan hadiah sebesar $3.000 agar ia dapat membeli sebuah mobil untuk mengesankan pujaan hatinya, Mary Jane Watson. Ia berjalan menuju ring, mengenakan celana olahraga, sepatu kets, dan sebuah topeng. Dalam perjalanannya menuju pertandingan, ia direndahkan oleh asisten Bonesaw, The Bonitis. Ia juga melihat salah satu penantang Bonesaw dibawa keluar dengan tandu. Disinilah The Human Spider resmi menjadi Spider-Man dan juga mendapati dirinya berkompetisi di atas ring melawan Bonesaw McGraw dalam pertandingan Steel Cage atau pertandingan kandang baja. Spider-Man harus bertahan di atas ring bersama Bonesaw selama 3 menit untuk memenangkan pertandingan. Ia ketakutan sambil menjelaskan bagaimana ia tidak mendaftar untuk pertandingan kandang baja. Sementara Bonesaw mencoba menyerang, Spider-Man berhasil menghindarinya dan melompat ke atas kandang. Setelah ini, McGraw berlari menuju kandang, tetapi Spider-Man melompat turun dan menggunakan jaringnya untuk menghindari serangan. Namun, ketika Bonesaw diberi kursi oleh salah satu bonet di pinggir ring, ia mulai memukuli Spider-Man dengan kursi itu. Ia melemparkan Spider-Man ke kandang, tetapi kekuatan Spider-Man mulai berperan. Spider-Man menendang wajah Bonesaw beberapa kali dan kemudian menghantam tubuhnya ke dalam kandang, membuatnya pingsan selama 3 hitungan. Spider-Man akhirnya mengalahkan Bonesaw dan menjadi juara NYWL yang baru. Adegan tersebut merupakan salah satu yang paling terkenal dalam trilogi film Spider-Man yang sangat dicintai tersebut. Namun, sayangnya adegan itu juga memperlihatkan cedera yang menyebabkan berakhirnya karir Randy Savage di atas ring. Selama adegan ketika Bonesaw terbalik, ia mengalami pendaratan yang buruk di lehernya, seperti yang terlihat dalam film tersebut. Cedera ini menyebabkan berakhirnya karir Randy Savage di atas ring sebagai pegulat profesional. Meskipun Randy Savage muncul dalam film tersebut untuk waktu yang singkat, dan karakternya tidak muncul lagi dalam film-film selanjutnya, para penggemar mengingat perannya dalam film itu dengan penuh kasih sayang. Adegan tersebut merupakan pendahulu dari salah satu momen terpenting dalam mitos Spider-Man ketika Peter Parker menemukan papan band tewas setelah membiarkan calon pembunuhnya berjalan melewatinya. Jangan lupa cek video tentang gaji minimum pegulat WWE di tahun 2024. Ternyata nggak seberapa loh. Balik lagi ke video. Randy Savage kembali bergulat setelah tampil di Spider-Man. Randy Savage versi yang tampil untuk TNA pada akhir tahun 2004 diposisikan sebagai saingan bagi top heel dan juara bertahan, Jeff Jarrett. Randy Savage tampak kaku dengan mobilitas yang terbatas. Jay Little berbicara kepada The Macho Man
bahwa ia harus melakukan elbow drop dari atas kandang baja selama pertandingan ini. Tetapi sang legenda mengatakan kepada Jay bahwa ia bahkan tidak dapat mencoba gerakan itu dari atas tali lagi. Randy Savage juga pernah bekerja sama dengan Jeff Hardy dan AJ Styles melawan Jeff Jarrett, Scott Hall, dan Kevin Nash di Turning Point 2004. Rumor menyebutkan bahwa Randy Savage akan menantang Jeff Jarrett untuk kejuaraan NWA, tetapi akhirnya meninggalkan perusahaan itu ketika ia tidak setuju dengan arahan kreatif karakternya. Penampilan Randy Savage juga menjadikan karakternya bagian dari MCU. Dengan alam semesta film Spider-Man versi Sam Raimi, itu ditetapkan sebagai canon dalam Spider-Man No Way Home tahun 2021. Ia juga bukan satu-satunya mantan pegulat WWE yang menjadi bagian dari MCU. Batista menjadi bagian dari Guardian of the Galaxy sebagai Drax the Destroyer. Dengan fisik yang mengesankan dan bakat atletik mereka, tidak diragukan lagi bahwa persilangan antara media gulat dan superhero akan terus berlanjut selama bertahun-tahun yang akan datang. Sama seperti serangannya yang hebat, intensitas, dan karakternya, Randy Savage berada di depan kurva dalam hal ini dengan penampilan ikoniknya sebagai Bonzo McGraw. Meskipun sangat disayangkan bahwa pekerjaan Randy Savage dalam peran ini melukainya, ia setidaknya memiliki satu penampilan persilangan terakhir untuk memperkuat warisannya dengan khalayak umum. Macho Man Randy Savage sudah pernah menjadi juara dunia kelas berat WWF sebanyak 2 kali. Randy Savage juga menyandang gelar tersebut selama 371 hari, mengalahkan lawan legendaris seperti Andre the Giant dan Ultimate Warrior. Macho Man juga pernah menjadi juara kelas berat Intercontinental WWF. Meskipun hanya 1 kali berkuasa, WWE mengakui Randy Savage sebagai juara Intercontinental terhebat sepanjang masa berkat pertandingan-pertandingannya yang luar biasa, yang mengangkat gengsi gelar tersebut. Randy Savage menangkan turnamen King of the Ring pada tahun 1987, mengukuhkan statusnya sebagai pegulat untuk acara utama, serta pertandingan ikonik dengan Ricky the Dragon Steamboat di WrestleMania 3 juga dianggap sebagai salah satu pertandingan yang terhebat sepanjang masa. Randy Savage sudah dilantik ke WWE Hall of Fame pada tahun 2015. Sebuah kehormatan bergengsi yang mengakui karirnya yang luar biasa itu. Karisma Savage, musik pembuka yang tak terlupakan, dan keterampilan fenomenalnya di atas ring membuatnya menjadi legenda. Prestasi ini, bersama dengan perseteruannya yang memikat, mengukuhkan posisinya sebagai ikon WWE sejati. Tapi, sayangnya, semua itu sirna karena dia memutuskan untuk melawan Spider-Man. Menurut kalian, siapa pegulat WWE saat ini yang cocok peranin karakter superhero? Dan kasih tahu juga nama superhero-nya siapa. Komen di kolom komentar. Jadi gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 2.500 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. For love we can hold, I wish we were impossible.